Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa teknikal Zilliqa, ZIL USDT, ZIL IDR, cryptocurrency. Saya lihat kemarin sore ada potensi up dan saya udah masuk sedikit teman-teman ya. Kita akan lihat dalam chart kondisi pergerakan dari harga ZIL USDT ataupun ZIL IDR. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, oke, kemarin saya udah bahas ya, yang kemarin tentang potensi upside di cryptocurrency yang ya lumayan lah teman-teman, seperti itu. Beberapa saham, beberapa barang cryptocurrency saya lihat kemarin potensinya oke, dan barang yang kemarin sudah saya analisa adalah DOT ya. Kemarin DOT saya cek dulu teman-teman. Kemarin adalah DOT, dan kali ini saya akan analisa untuk, sebentar saya cek dulu. Kemarin yang udah saya bahas adalah DOT USDT. .USDT ya teman-teman. Oke, sebentar. .USDT ya, kemarin yang sudah saya analisa adalah .USDT, dan untuk hari ini juga upside-nya juga masih kerasa walaupun belum kencang ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini yang saya mau analisa adalah Zilliqa teman-teman, Zilliqa Tether atau yang lainnya nanti. Nah, teman-teman bisa ngelihat dia saat ini upside-nya udah kencang sekali. Saya udah positioning dari kemarin sore sebenarnya teman-teman di akun saya di Indodax. Baik, saya akan melakukan analisa sekilas peta harga dari ZIL USDT dengan menggunakan cara analisa seperti yang kemarin. Nah, karena pergerakannya cukup ini ya teman-teman, cukup lama dia turun. Jadi kisaran tertingginya itu adalah bulan Mei 2021 dan sekarang sudah Maret 2022, udah setahunan turun. Saya akan coba untuk analisa trend by trend dulu untuk Zilliqa ya. Seperti di analisa saya sebelumnya bahwa di ini saya biasanya akan mengambil trend terakhir dulu teman-teman. Trend terakhir dulu dengan menggunakan trend base Fibonacci ya teman-teman. Trend base Fibonacci untuk yang di sini dia udah kelewat, jadi ini saya lewatkan. Atau kalau misalkan teman-teman mau ngelihat, oke, trend base Fibonacci kalau yang ini dia terlalu kecil, udah kelewat. Ini saya gunain yang lebih panjang ini teman-teman, trend base. Oke, yang ini cukup, oke, saya rasa cukup. Ini ngebreak di sini ya. Jadi dari sini kita langsung tarik Fibo-nya untuk trend paling fresh. Di sini kelihatan ya teman-teman, di sini kelihatan dia bisa ngelewatin 50 retracement di sini. Saya juga ketinggalan teman-teman, saya juga ketinggalan karena kuncinya dia di sini dulu, itu di 50 retracement berhasil lewat, sehingga target di sini udah kelewat ya. Ini saya hapus Fibo-nya. Fibo ini saya hapus, trennya oke lah, tren saya hapus juga. Titik ini nggak saya hapus. Ini adalah target pertama kelewat. Karena target pertama kelewat, kita gunain, kalau tadi kita gunain tren yang ini ya. Sekarang kita gunain tren yang lebih panjang ini ya. Itu adalah tujuan dia kedua. Tujuan dia kedua juga kecapai teman-teman ya. Target pertama yang kuning itu kecapai untuk Zilliqa. Target kedua kecapai ya. Karena target kedua kecapai, kita gunain Fibo yang lebih panjang lagi, yaitu di sini. Nah, di sini juga target ketiga kecapai di sini di titik ini. Jadi ada berapa titik itu teman-teman? Ada banyak titik ya, yang udah kecapai 3 titik karena menggunakan trend base Fibonacci yang semakin besar. Trend base Fibonacci berikutnya di sini ya, ini ke break, jadi dalam rentang swing high ini ke swing low valid untuk digunakan Fibonacci yang ini. Oke, 3 titik berhasil ditembus. Sekarang saya akan kecilkan chart dan saya akan gunain
Fibo yang lebih tinggi. Langsung aja ke Fibo yang ini teman-teman. Fibo yang paling gede ini. Nah, di sini target sementara, target terdekat dari Zilliqa itu ada di 50 retracement di sini teman-teman. Oke, kenapa di 50 retracement Pak? 50 retracement Fibonacci ini adalah target yang umum dipakai untuk suatu barang yang turun teman-teman. Ini kan dalam trennya ini kan dia turun. Ya. Dalam tren dia turun ini, kalau dalam Fibonacci yang paling besar ini adalah swing high-nya dan ini adalah swing low-nya. Nah, dari swing high ke swing low itu adalah satu tren turunnya si Zilliqa. Dalam tren turun ini dia kan return ke atas. Returning ke atas dengan swing low di sini dan resistan pertama dia kalau tren besar adalah ini di 0,23,6 retracement dan 38,2 retracement. Kalau secara pergerakan big picture dari tren besar ini, pergerakan Zilliqa cukup oke karena dia bisa ngelewatin resistan pertama di 0,08 dan sudah juga sampai di resistan kedua 38,2 retracement di 0,119 dolar. Walaupun ini turun lagi. Saya sendiri udah positioning kemarin sore teman-teman. Dan saya cukup kaget juga ketika saya bangun karena badan saya lagi nggak enak, saya harus banyak istirahat. Ketika saya bangun saya lihat ternyata untuk Zilliqa itu terjadi upside yang lumayan, itu jamnya itu kisarannya adalah sekitar jam 20.30 atau ya sekitar hampir jam 9 malam waktu Balikpapan teman-teman. Seperti ini. Kalau kita lihat dalam chart jam-jaman itu Zilliqa itu sempat up itu di kisaran jam 8 malam sampai jam 9 malam. Ya. Sekarang adalah jam 5 pagi waktu Balikpapan. Jadi saya tidurnya cukup lama. Jadi saya nggak ngelihat ketika dia naik tinggi, tapi saya udah positioning dari sekitar 1200-an teman-teman. Jadi saya hitungannya juga masuknya juga telat karena pada saat dia sampai 1400 terus dia terkoreksi, saya baru masuk teman-teman. Jadi di sini kan ini 1, 2, 3. Nah, di sini dimasuk di area 3 ini langsung men-trigger perhatian saya sehingga saya masuk di kisaran ini, teman-teman. Di kisaran 1200 ya. Nah, dari 1200 ini saya hold kan, terus dia break sebelumnya di sekitar 1400, tapi saya udah posisi tidur, baru kemudian dia sampai di sekitar 1900 dan sekarang posisi dia adalah di sekitar 1550. Ya, seperti itu. Untuk sementara saya keep dulu karena ini adalah ketika dia upside itu volumenya tinggi dan ketika turun ini dia turunkan dari upside-nya ini dengan volume yang rendah. Jadi kebiasaan saya adalah ketika naik dengan volume tinggi itu bagi saya oke karena kenaikannya didorong volume dan mungkin ketika dia nanti akan retracement, maka dalam retracement yang bagus itu adalah dia dalam volume yang kecil atau retest saja. Dalam retest volume, retest resistan itu memang yang sangat saya sukai adalah ketika retest resistan dengan volume yang kecil. Sementara yang terpantau di chart ini adalah retest dengan volume kecil. Coba saya lihat di sini teman-teman, saya akan tambahkan indikator volume untuk ZIL USDT. Saya cari dulu volume teman-teman ya, volume biasa. Oke, volume udah ini. Nah di sini kalau di sini terlihat upside volumenya juga oke banget di dalam daily. Kalau kita lihat dalam hourly sekarang seperti apa? Di dalam hourly sama juga dengan yang di Indodax teman-teman. Jadi ketika dia naik, dia terkoreksi. Ketika dia naik terus retracement, ini volumenya cukup kecil ketika retracement atau retest. So far sampai saat ini kondisi dari ZIL USDT masih OTW seperti itu teman-teman. Nah pasti akan ada yang kepo-kepo, Pak targetnya di berapa Pak? Kalau kita ngelihat memang Zilliqa ini kan pernah tinggi teman-teman, pernah tinggi. Jadi ya simple aja sih, targetnya itu ya memang masih banyak, dia resistannya masih banyak ya teman-teman.
memang di dalam pergerakan dia resistan by resistan bisa berhasil. Ini resistan juga berhasil. Ini resistan candle rata-rata udah berhasil dites ya teman-teman. Kalau untuk target-targetnya, saya sih kalau kondisinya dia pernah tinggi itu saya simpel aja sih, nggak harus target yang belum pernah tercapai, nggak. Sementara saya target-target yang resistan-resistannya itu dulu ya. Sementara saya kalau dia pernah tinggi seperti ini, target saya itu sepertinya udah ada kan di sini, udah tergambar target-targetnya kan. Maksud saya udah ada kan nih. Seperti ini kan sebenarnya target nih. Ini target, dan kalau teman-teman mau cari Fibo-nya juga bisa, atau targetnya itu bisa menggunakan Fibo sebelumnya seperti ini. Jadi seperti ini. Targetnya kan tadi udah saya bahas per ini apa istilahnya? Per tren itu saya mengambil yang pendek-pendek. Targetnya 50% retracement. Kalau di sini dalam tren besar ini targetnya adalah di sini. Sementara di 50 retracement. Lah Pak, nanti kalau udah sampai di 50 retracement gimana? Kalau sampai 50 retracement, kita bisa mengukur kalau di situ dia balik. Nah, biasanya juga ada di sini ada seperti ini ya. Balik itu kalau misalkan dia ketemu 50 retracement ada yang take profit, itu wajar karena 50 retracement ini umumnya orang take profit di situ. Nah, nanti ketika dia nyampe di 50 retracement, candlenya itu percaya diri melibas area 50 naik, misalnya candlenya Marubozu, itu biasanya pertanda ini barang masih kuat upside-nya seperti itu. Dan tentu juga harus dilihat volume ya teman-teman. Ini volume Zilliqa Tether di Binance, dan sedangkan ini volume Zilliqa IDR di Indodax seperti itu. Jadi so far kesimpulan saya untuk Zilliqa ini dia masih OTW dengan volume naik yang kencang ya teman-teman. Dan saat ini memang kondisinya dia retracement dan dia sudah hampir ngelewatin 50 retracement tren besarnya teman-teman. 50 retracement tren besarnya seperti ini ya. Oke, ini adalah tren besarnya. Saya gambarkan Fibonacci dulu teman-teman. Ini yang Indodax ya. 50 tren besarnya seperti ini. Oke, supaya teman-teman bisa terbantu saya geser dulu untuk ininya ke kanan ya. Ya seperti ini ya. Jadi 50 retracement-nya itu nanti di sekitar 2200. Tapi waspada juga di sini ada resistan. Sementara di situ dulu ya untuk Zilliqa USDT, nanti apabila dia di 50 percaya diri ngelewatin area 50, kemungkinan besar upside-nya cukup oke ya teman-teman. Begitu aja dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.